Bahkan kalau pengen kaya nggak usah kerja di rumah sakit ini, cukup dengan ketik rek spasi weton kirim ke 8080. Kalau Anda lahirnya Selasa Kliwon maka tidak cocok kerja di, nah pengirimnya ada di sini. Masa luar biasa, kamu udah kerja di rumah sakit, kirim semuanya. Bahkan kalau pengen cepat sembuh nggak usah ke dokter Siti Muniroh, kelamaan, cukup ke Jombang, bawa air setengah gelas, nanti ada anak kecil bernama Ponari, dicelupi celup jadilah Ponari sweat. Masa luar biasa. Kalau daun itu warnanya apa? Semuanya jawab. Kalau daun itu warnanya apa? Kalau rumput ini warnanya apa? Kalau lampu merah kuning sama apa? Merah kuning sama apa? Kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Pisang masih mentah warnanya apa? Kelapa masih muda warnanya apa? Jadi rumput warnanya apa? Jadi jerapah makannya mohon maaf Pak Adi, kayaknya saya nggak bisa melanjutkan tausiah di sini karena tenaga medis ini edan semuanya, nggak tahu mana dagu mana jidat. Sejak kapan ada jerapah makan rumput itu? Sejak kapan? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang kakinya pendek kok makannya rumput, kamu nyiksa kemudian. Banyak, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah Pak Wali Kota. Betul, duduk. Ya. Mohon maaf, nuwun, punten Pak Wali, saya ini belum say hello, belum apa-apa, langsung ditanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ya, cuman bisa itu aja. Saya nggak bisa bahasa Sunda abdi tiasanya ya sudah. Ya, setaunya cuman sebuduting aja. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi apa pertanyaannya? Bisa di sedikit bocorannya mengenai topik hari ini Pak? Ya, pertama saya ingin tunjukkan bahwa Bapak Ibu semuanya kerja ini adalah ibadah. Jadi rumah sakit ini bisa mengantarkan kita ke surga setinggi-tingginya, tapi juga bisa menjerumuskan kita ke neraka sedalam-dalamnya. Jadi yudillu bihi kasiro wa yahdi bihi kasiro. Orang jadi perawat bisa masuk bisa masuk surga setinggi-tingginya karena kerja perawat. Orang jadi dokter bisa jadi surga karena dokternya. Orang bisa masuk surga karena jadi wali kota, tapi bisa masuk neraka karena jadi wali kota. Bahkan jadi ustadz saja bisa jadi surga setinggi-tingginya, tapi juga bisa masuk neraka karena keustadannya. Bahkan jualan es teh saja bisa masuk surga, tapi juga jualan es teh bisa naik umroh gratis. Ya, siap. Ya, siap. Untuk itu lebih lengkap lagi kita akan mendengarkan paparan dari Pak Ustadz. Untuk itu kami persilakan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini apa moderator meninggal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Duduk sini, karena nanti saya mungkin juga akan minta tolong, ya. Minta tolong ini, ya. Ya, dampingi. Ini kursi kok banyak orang rebutan kursi, kamu tinggalin ini ada kursi. Mohon maaf. Kalau Pak Wali baru say hello beberapa kata lebih bagus lagi ya. Kan saya tuan rumah sih, walau hanya ya wilujeng sumping apa-apa gitu ya. Iya. Pak Wali dulu ya, biar kita enak ya Pak Wali. Boleh Bapak Bima tepuk tangan. Beliau tuh suka lari Pak. Oh Masya Allah. Kalau kita lari dari kenyataan Pak biasanya ya. Oke, siap. Bapak boleh sebelah sini? Ibu silakan. Ya. Silakan Pak, terima kasih. Manjalis janis, siapa yang duduk bersama dia akan digolongkan bersama dia. Minimal kan ngangkat derajat saya. Saya serasa kalau beliau wali, saya minimal wakil wali lah gitu ya. Monggo Pak Wali, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Daramang sadayana. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita hadir pada siang hari ini Pak Ustadz. Ya, yang saya hormati tentunya Pak Ustadz Wijayanto. Selamat datang Pak Ustadz di Kota Tasikmalaya. Saya baru wali kota terpilih Pak Ustadz. Jadi belum dilantik. Ada 3 tahapan dan yang terakhir baru dilantik nih. Yang terhormat Pak Haji Ade Desmana, Pak Haji Ade Riana, itu yang hadir pada siang hari ini, Dr. Rahma, kemudian juga semua jajaran di sini. Alhamdulillah hari ini pengajian akbar dalam rangka milad Rumah Sakit Islam. Tentunya pertama saya sampaikan selamat milad Rumah Sakit Islam Hajah Siti Muniroh, yang tentunya ini harus menjadi motivasi untuk kita semua, terutama pengurus Rumah Sakit Islam, tenaga kesehatannya, dan juga lain-lain. Dan alhamdulillah juga selamat karena Rumah Sakit Islam ini termasuk 3 rumah sakit di Kota Tasikmalaya yang cash flow-nya termasuk baik. Ada Rumah Sakit Islam, kemudian juga Rumah Sakit Hermina, dan yang terakhir ada TMC. Itu. Jadi Rumah Sakit Islam sampai saat ini menjadi rumah sakit yang layanannya baik karena berawal dari memang motonya melayani dengan setulus hati, karena melayani dengan hati. Jadi alhamdulillah bisa menginspirasi semua rumah sakit di Kota Tasikmalaya. Dan tentunya menjadi saat ini perjuangannya sangat luar biasa. Saya juga mengikuti Pak Ustadz di sini. Rumah Sakit Islam Siti Muniroh bisa seperti saat ini itu dengan perjuangan yang luar biasa, revitalisasi yang sangat menginspirasi, itu disupport oleh yayasan yang diketuai oleh Pak Haji Ade Ruhiana, kemudian juga Direktur Tangguh di sini ada Dr. Rahma, dan tentunya semua nakes dan juga non nakes tenaga dari Rumah Sakit Siti Muniroh ini, Rumah Sakit Islam ini. Jadi memang harus kolaborasi kita untuk menghasilkan layanan publik yang luar biasa. Gitu. Dan hari ini kedatangan Pak Ustadz Wijayanto mudah menjadi inspirasi dan juga motivasi khususnya di Rumah Sakit Islam di sini, dan juga pada umumnya menginspirasi di Kota Tasikmalaya. Hatur nuhun Pak Ustadz, jangan kapok. Kuliner sudah apa Pak Ustadz yang sudah? Bubur Zainal, bakso laksana, durian. Ya, mudah-mudahan itu menjadikan kebetahan Pak Ustadz di Kota Tasikmalaya, dan juga kedepannya bisa sering-sering ke Kota Tasik. Mungkin kedepannya nanti Pak Ustadz bisa ke Balai Kota Pak. Tergantung undangan siapa. Ya, mungkin itu saja dari saya Pak. Itu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangan yang luar biasa. Ini kayaknya ada magnetnya Pak. Magnet bosannya ke mic-nya. Tergantung amal dan perbuatan. Sekali lagi buat pangan yang biasa untuk wali kota terpilih Bapak Bima Apareji Ramadan STMBA. Terima kasih yang sudah memberikan tadi beberapa perkata, terus diminta oleh Pak Ustadz Wijayanto. Semoga nanti ada undangan, waktunya pas ya. Siap, duduk lagi. Berarti langsung dong sekarang untuk menyampaikan nih tadi beberapa materi. Dipersilakan. Sekali lagi dong apresiasi kita kepada Pak Wali Kota terpilih, insyaallah. Saya berteman akrab sama Diki Chandra, saya pernah punya acara bareng di Kompas TV lama juga, dan
mungkin karena ada kebiasaan di Cijanter suka mengundurkan diri, insya Allah saya siap untuk menggantikan di Cijanter. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Bapak Insinyur Haji Ade Ruhyana Mahfud, yang bukan pertama saya kenal karena ini pelanggan setia travel yang saya bimbing, Pak Khalifah Tour. Termasuk Dr. Ahmad, Dr. Mahfud ini haji umrohnya juga saya yang bimbing. Jadi saya hafal, ya insya Allah menyusul, insya Allah. Catat baik-baik ya, ini namanya di Khalifah Tour. Khalifah Tour ini saya 20% dapat ya. Ya, saya hafal banget. Dr. Mahfud, Dr. Ahmad itu masih utang sama saya di zaman haji ya. Juz delima. Ya. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Harian Bapak Haji Yusuf Abdullah, insyaallah orang yang cukup berbobot di sini, masalah orang besar di yayasan ini, masalah. Yang saya hormati Pak Fiman, ya makanya saya cari-cari gini ya, karena belum dilantik. Ya, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili, nggak ada nama, yang saya hormati dari BPJS, dari Polsek, ya 86, ya salah. Dulu Pak saya cukup diperhatikan kepolisian karena dulu untuk reformasi birokrasi pertama kali itu yang memberi penilaian seluruh Kapolda dan Kapolres di Indonesia itu saya ikut memberi penilaian. Makanya setiap di mana-mana saya selalu di servis karena khawatir saya dapat nilai jelek sehingga dimutasi sebenarnya ya. Yang saya hormati seluruh pimpinan instansi, pokoknya dari puskesmas, dari dokter-dokter, Dr. Rahma ini enggak tulis karena ini sambutannya Dr. Rahma, maka namanya sendiri enggak ditulis di sini. Dr. Mahbub, walaupun atas nama apa ini enggak, atas nama enggak praktek di sini kan? Enggak ya, kok datang atas nama sopirnya Dr. Rahma ya. Ya, ya. Pokoknya semua yang ditulis ini, semuanya mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Nanti tolong Dr. Rahma ini difotokopi aja, disebarkan semuanya. Ini semuanya saya hormati. Hari ini Masya Allah mudah-mudahan tanda keberkahan karena saya datang di sini dengan hujan. Semalam saya ingin jalan-jalan menikmati Tasik tapi hujan. Tapi walaupun hujan itu tanda rahmah, tanda berkah. Karena ada sholat khusus minta hujan, nggak ada sholat minta angin, doa minta panas nggak ada. Tapi kalau hujan ada sholat khusus, maka itu tanda berkah. Karena hidup ini yang dicari bukan banyaknya tapi berkahnya. Bapak Ibu boleh kerja di sini, mau jadi wali kota, mau jadi polisi, mau jadi TNI. Mohon maaf dari TNI belum ditulis di sini. Ya, Masya Allah ini pertahanan keamanan, kalau nggak ada TNI kacau ini. Karena presiden kita TNI. Ya, luar biasa. Kenapa? Mau gaji berapa miliar kalau nggak diberkahi nggak ada artinya. Hidup ini yang dicari berkah. Boleh atas nama anak buah Pak Ade, mohon maaf, ini gaji di rumah sakit ini sebulan 50 juta, cukup 50 juta. Tapi kalau nggak berkah apa artinya? Anak kena narkoba, terlibat tawuran, menghajar anak orang lain, ternyata terlibat macam-macam. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, lulak lolok, tulalit, U2N, oon, suaminya galaknya setengah mati, hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta keluarga nggak tenang, dengan gaji 100 juta tapi keluarganya tenang, aman. Pilih mana? Maka hari ini saya ingin bagaimana mengeluarkan keberkahan dari tempat kerja ini. Ini poin pertama. Cuman ada 5 kelemahan kalau bikin seperti ini. Pertama, ini panggungnya agak terlalu tinggi. Jadi Selasa
bukan tuntunan tapi tontonan ini kayak topeng monyet, kayak ledek monyet. Jadi mohon maaf, lain kali jangan kaki kita di atas kepala orang. Nanti jadi panggung itu terus ada orang jualan es teh terus tanya, es tehmu saya kek gitu. Didol. Nah, pinter gitu ya maksudnya. Nah, itu karena nanti panggung itu kalau terlalu tinggi psikologisnya ini, karena ini pengajian. Kalau lain kalau panggung hiburan itu. Yang kedua, yang hadir di sini belum tentu hati, pikiran dan perasaannya ada di sini. Dunia nyata itu sekarang kalah dengan dunia maya. Orang duduk di sini tapi hati pikirannya ada di WA group sama merubah status dan sibuk dengan dunianya. Ini kelemahan pertama. Maka saya mau ceramah 8 jam, insya Allah nggak masuk di hati, hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, wong belum masuk udah keluar lagi. Apalagi yang di belakang-belakang itu udah dapat snack langsung billahi taufik, dapat sandaran, baru sambutan Pak Wali langsung bismika Allahumma. Ini masih di Tasik, yang belakang sampai Sidratul Muntaha. Halo, nah nggak responsif kan? Halo, saya berdiri boleh nggak? Ini karena kalau duduk pasti nanti tidak ekspresif. Halo, nah nggak responsif. Halo itu jawabannya he. Ini perawat dokter kok nggak responsif. Halo, he, halo, halo, he, halo, halo, he, halo, halo, he, halo, he. Nah, ini kelemahan pertama. Selamanya rumah sakit ini tidak bisa maju dengan sempurna kalau Bapak Ibu malas untuk berpikir. Kelemahan pertama tablik akbar, pengajian umum itu tidak hadir pikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata langsung semuanya. Maka buktikan S2 saya di luar negeri, nanti kalau kuliah di luar negeri cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang nggak pernah tanya, itu pasti dari Tasik. Persis kalau Anda umroh dan haji. Saya puluhan kali umroh haji, mohon maaf kalau sudah kehilangan jamaah dari Tasik, jangan cari di masjid, selamanya nggak ketemu. Cari aja di Bindau dan tempat-tempat perbelanjaan, itu isinya orang Tasik semuanya. Orang Tasik ini kalau umroh Pak, ini saya laporkan Pak, ini karena saya ini dokter-dokter di Tasik ini hampir semuanya bimbingan saya. Sebetulnya acara saya utama bukan sini Pak, ini Dokter Ali kemarin. Ya, Dokter Ali mantu sama sama Pak Budi mantan Pak Wali itu. Ini sama sisa waktunya ke sini sebenarnya ini. Jadi terus terang tiket kereta pun saya beli sendiri. Ya, bukan serius ya, saya naik panoramik jadi yang agak mahal sedikit dan saya beli sendiri. Serius itu. Nah, termasuk hotel. Tolong Pak Adi paham ya maksud saya? Ya. Nah. Jadi rumah sakit ini hanya jemput di hotel ke sini aja terus sama membalikkan. Termasuk bubur Jainal tadi, mohon maaf yang traktir Dokter Ali bukan dari rumah sakit ya. Halo, jadi tolong hadirkan pikir. Ini kelemahan kita. Kelemahan kedua kalau tablik akbar, karena ini saya akan nyampaikan beberapa poin penting supaya apa, nanti kerja kita bernilai ibadah, Anda bisa masuk surga setinggi-tingginya, bahkan keringat yang menetes karena Anda kerja cari rezeki halal di sini itu bisa menghapus dosa-dosa di antara kita. Makanya mungkin nanti perawat-perawat yang banyak kerjanya itu insya Allah surganya lebih tinggi daripada dokter-dokter dan kepala rumah sakitnya, karena dia gak banyak keringat. Saya tahu persis, kadang-kadang cuman konsul kok itu, ada orang melahirkan, saya tahu persis, cuman Pak itu di aja, diobservasi aja, padahal yang dapat uang dan tapi yang nangani bidan semuanya, itu semuanya. Maka bidannya lebih banyak, gajinya sih banyak yang cuman telepon, tapi mohon maaf yang mungkin dosa-dosa yang banyak dihapus itu yang kerja-kerja perawat-perawat ini, insya Allah lebih perawat-perawat tenaga medis ini lebih tinggi derajatnya di surganya daripada dokter-dokter yang kadang-kadang cuma absen dan ya sebagainya. Halo. Kelemahan kedua tidak fokus. Tolong fokus bentar. Makanya saya tadi paksa nanti tolong di-share saya bikin PDF semalam udah di-share. Ya, udah di-share. Saya yang tidak pakai infocus bagaimana kerja jadi ibadah, karena nanti ada beberapa kelemahan kita. Satu kelemahan orang Indonesia ini, Pak, Bu, mohon maaf, itu pengen wealth without work. Banyak orang itu pengen kaya tetapi lupa proses kerjanya.
Bahkan kalau pengen kaya nggak usah kerja di rumah sakit ini, cukup dengan ketik rek spasi weton kirim ke 8080. Kalau Anda lahirnya Selasa Kliwon maka tidak cocok kerja di, nah pengirimnya ada di sini. Masya Allah, luar biasa, kamu udah kerja di rumah sakit, kirim teman. Bahkan kalau pengen cepat sembuh nggak usah ke dokter Siti Muniroh, kelamaan, cukup ke Jombang, bawa air setengah gelas, nanti ada anak kecil bernama Ponari, dicerupi cerup jadilah Ponari Sweat. Masya Allah, luar biasa. Halo, fokus. Sekarang saya tanya, kalau ada benda jatuh di depan situ, tolong mikir sebentar. Kalau ada benda jatuh, atau gini aja, di depan rumah kita ada pengemis, kita kasih uang 2000, tapi tidak saya kasih 2000, maaf Pak, saya pending, sekarang nggak saya kasih 2000, minggu depan aja ke sini saya kasih 5000. Kira-kira pengemis di Tasik ini dipilih 2000 sekarang apa 5000 minggu depan? Anda sangat menjiwai jadi pengemis, luar biasa. Itu pengalaman apa pengetahuan? Karena orang pengennya instan, pengennya terabas, maka sampai hari kiamat mental ini kalau nggak mohon maaf, kalau nggak dirubah, pinjaman online itu akan menjamur luar biasa. Dan pinjaman online itu melebihi daripada judi online saja. Judi online itu melebihi dari APBN nasional. APBN kita itu kalah dengan judi online omsetnya. Makanya kalau judi online itu dimasukkan APBN, sebetulnya kita nggak usah cari utangan luar negeri, sudah cukup. Karena mentalnya pengen segera, pengen terabas, pengennya itu instan. Halo, fokus nggak nih? Tangan kanan diangkat semuanya, tangan kanan, yuk teman, gerakkan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter restoran nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu tidak sedang gerakkan tangan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita agak condong dikit biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun. Lebih kencang lagi kayak mau copot. Ayo tegak lagi. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih kencang lagi kayak mau copot. Lagi refleks Anda. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, pegang dagu itu bodoh apa budek? Pegang dagu ibu, itu perawat kok ya nggak tahu dagu. Pegang dagu ibu, pegang dagu bu, pegang dagu bu, pegang dagu ini bu yang di belakang, pegang dagu bu, pegang dagu ya Allah bu, pegang dagu. Nah, masya Allah. Halo, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang ini kelemahan tabligh akbar. Maka saya ceramah 5 jam nggak masuk di hati, tidak ta'asur fil qalb. Kalau Bapak Ibu, makanya saya paksakan nanti di luar itu Dr. Rahman nge-share tentang materi saya supaya Bapak Ibu semuanya tahu bahwa nilai kerja Anda jadi nilai ibadah. Ini kelemahan tidak fokus. Kelemahan berikutnya tidak hudurul qulub. Yang duduk di sini belum tentu hati, pikiran, perasaan. Maka ibadah yang sulit bukan huduknya tapi khusyuknya. Sholat itu meninggalkan kerjaan gampang. Yang sulit tarku ala khiyali kulli syai, yaitu meninggalkan pikiran tentang kerja. Kadang-kadang kerja di sini tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Betul nggak? Kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allah Akbar, kunci tadi gimana? Allah Akbar tadi ke poli, Allah Akbar ada pasien, sama Allah ke emergensi, Allah Akbar ketemu dokter Ahmad. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Makanya ada 2 hal kata Nabi supaya orang itu khusyuk, fokus dalam apa yang dikerjakan. Bahkan kalau sholat, 1, la sholata bi hadrati to'am. Janganlah para perawat, dokter, semua yang ada di sini sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Nah, dunia makan cepatnya luar biasa. Makanya masukkan ilmu susah, kalau makanan cepatnya luar biasa. Jangan sampai sholat ingatannya di makanan. 2, tidak boleh sholat dengan ahdas menahan 2 lubang. Lubang ke depan, lubang ke belakang. Kencing, kentut, BAB segala macam jangan ditahan. Kalau Bapak Ibu habis wudhu terasa kentut, jangan langsung sholat, wudhu lagi. Memperbarui itu disunahkan. Batal atau enggak batal, mau sholat wudhu berpahala.
Jangan sampai sholat sambil dengan bismillah. Alhamdulillah kurang ajar. Pak ketua yayasan kalau ngimami kelamaan, masya Allah biasa. Kulhu aja, kulhu masya Allah. Apalagi udah sampai atahiyat, sayang banget. Sudah tasawuf akhir berasa ketut. Dijepit-jepit. Sampai ini assalamualaikum, assalamualaikum, dud, luar biasa. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Karena malah vibrasi, melipir-melipir masalah. Karena bunyi kentut itu sangat tergantung pada malah bahas kentut. Ya usah ini mana? Halo, hai, kelahan beratnya untuk membangun rumah sakit ini Pak Ade, mohon maaf, yaitu kebersamaan. Karena hadirnya hati, pikir, semuanya ada fokus ini, kebersamaan. Indonesia ini yang jadi masalah itu adalah membangun kebersamaan, apalagi kaitannya setelah pilkada. Dulu milih Pak Firman atau siapa udah jadi masalah. Dulu cebong, sekarang kampret. Dulu kampret, sekarang cebong, bipang, kadrun, segala macam. Padahal cebong sama kampret bersatu jadi cempret. Cebong sama kampret, tapi sampai hari ini pun masih berbekas WA group segala macam. Maka kita uji kekompakan dulu supaya ini momen awal tahun ini menjadi momen kebersamaan untuk majunya rumah sakit ini. Nanti tolong Pak Ade, mohon maaf Dokter Rahma, yang nggak kompak-kompak itu mutasi aja atau pensiun dini. Nanti yang nggak bikin maju ini hanya orang yang nggak kompak. Semua saya kalau bilang satu semuanya tepuk satu. Kalau saya bilang dua tepuk dua. Kalau saya bilang tiga tepuk tiga. Kalau saya bilang empat nggak usah tepuk. Nanti yang nggak kompak tolong potong gaji. Semuanya satu. Nah sini dengan sono aja nggak kompak ini. Itu bukannya nggak kompak, sana malah nggak bersinergi. Tepuk aja nggak mau. Ulang, satu, dua, dua, satu, tiga, satu, dua, empat. Tolong Pak Wali, nanti kalau ada bansos ada 14 orang ini jangan dikasih. Dan ada 11 orang di sana, itu perawat-perawat ya, itu dulu masuknya tes apa gimana itu. Tolong ganti aja, suruh pindah rumah sakit lain itu. Itu kalau mohon maaf, kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi Pak. Karena nggak ada kegiatan main anggaran aja. 4 tuh nggak usah tepuk. Ulang, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Masih aja ada nih, ya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, di zaman Nabi ada orang yang dianggap ahlu surga. Kenapa? Karena dia ahli ibadah. Sholatnya sampai jidatnya hitam. Bacaannya bagus, kalau sini lulusan UIN, SAG, Sarjana Alam Gaib, luar biasa. Bacaannya bismillah, alhamdulillah, luar biasa. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Rumahnya itu Mekah, jadi dekat dengan zaman Nabi. Luar biasa. Kurang apa? Maka wajar kalau sahabat katakan ahlul jannah, dia ahli surga, karena dia sholatnya, puasanya, umrohnya, baca Qur'annya, sholawat, dikir, semua lakukan. Kata Nabi, kok bisa begitu? Terus kalau begitu terus dia makannya gimana? Oh, makannya dikasih saudaranya. Oh, terus kerjanya apa? Dia nggak kerja. Apa sabda Nabi? Tolong perhatikan baik-baik. Orang yang kerja di rumah sakit ini, orang jadi wali kota, jadi polisi, jadi TNI, mohon maaf, itu ibadahnya. Nabi tidak menyebut kerjanya, ibadahnya. Karena kerja itu ibadah. Ibadahnya lebih baik daripada orang yang di masjid terus tetapi makannya tidak dia usahakan. Kemudian Nabi menyambung dengan satu hadis, laisa bi khairikum man tarakat dunya lil akhirah wa tarakal akhirah lid dunya walakin man yusibuhuma. Bukan sebaik-baik kamu orang yang mencari akhirat lupa dunia, dan mencari dunia kerja terus lupa kepada akhirat, gak pernah ke masjid. Walakin man yusibuhuma,
Orang yang jadi perawat, jadi dokter tapi lupa sholatnya, atau orang yang sholat terus tapi bablas tiduran di masjid. Tetapi yang kedua-duanya, mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Maka, halo, fokus nggak nih? Fokus nggak nih? Kalau daun itu warnanya apa? Semuanya jawab. Kalau daun itu warnanya apa? Kalau rumput ini warnanya apa? Kalau lampu merah kuning sama apa? Merah kuning sama apa? Kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Pisang masih mentah warnanya apa? Kelapa masih muda warnanya apa? Jadi rumput warnanya apa? Jadi jerapah makanya mohon maaf Pak Adi, kayaknya saya nggak bisa melanjutkan tausiah di sini karena tenaga medis ini edan semuanya. Nggak tahu mana dagu, mana jidat. Sejak kapan ada jerapah makan rumput itu sejak kapan? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang, kakinya pendek kok makannya rumput, kamu nyiksa kemudian. Halo? Jadi jerapah makannya? Kalau peci saya warna apa? Semuanya jawab, peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Background ini warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu kayaknya wajar Pak kalau memang susah memajukan kota ini karena di seluruh dunia dari 5 benua ini mohon maaf hanya di sini ada kelelawar tidurnya waktu malam, itu hanya di Tasik ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak kapan kerja menjadi ibadah? Syaratnya ada 4, catat baik-baik. 1, niatilah kerja ini untuk ibadah dari niat, motivasi dan spirit Anda. Karena niat menentukan apakah itu nanti akan berhasil jadi nilai ibadah atau tidak. Inna sholati wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa polisi wa TNI wa perawati wa dokteri wa wali kotai lillahi. Kalau sudah niatnya itu sudah benar, semua dinilai ibadah. Sebagaimana suami istri, niatilah untuk ibadah. Karena kalau niatnya bukan ibadah, rugi punya pasangan. Mending jajan aja, praktis, ekonomis, variatif dan tidak perlu tanggung jawab. Maka suami, sering saya kasih contoh sederhana, suami gaji istri jangan tergantung layanan istri. Karena niatnya ibadah, bukan transaksional. Ini nanti berpengaruh. Kalau niatnya salah, kerjanya hanya pakai hand tapi tidak pakai head dan tidak pakai heart. Kerja yang diharapkan itu ada 3H. 1 hand, skill, pengetahuan. Yang kedua apa? Head, perlu ada ilmu. Kerja kalau tanpa ilmu itu nanti semuanya tidak bernilai. Kayak pekerja saya mempekerjakan orang udah pensiun, tapi saya suruh kerja di pondok, tapi SOP-nya memang tiap hari nyirami tanaman. Tapi jelas mendung gerimis tetap nyirami tanaman. Duh, ini namanya nggak pakai head. Wong saya aja udah cari payung, ini nyirami tanaman karena kerjanya tiap hari nyirami tanaman. Itu kerjanya, skillnya ada, tapi udah pensiunan. Daripada pensiun ya sudah dikerjakan, tapi yang gitu-gitu. Tapi karena SOP-nya tiap hari itu ngepel, nyiram tanaman segala macam. Jadi walaupun mau hujan ya siram tanaman. Kadang-kadang nyiram tanaman sambil kehujanan. Itu nggak pakai head. Yang lebih parah adalah tidak pakai heart. Maka 70% pekerja di Indonesia ini, mohon maaf, kerjanya tidak dengan keikhlasan, under pressure. Ciri pekerja yang tidak beres, kalau pimpinannya nggak datang dia senang, itu sudah tidak dengan keikhlasan, under pressure. Kemana pimpinan ini nggak datang? Sakit nggak sakit, opnam nggak opnam, setruk nggak setruk. Dan tertawa bentuk konfirmasi. Jadi anak buah Rahmah kelihatan ini belum pakai hati.
Maka kalau sudah tidak hati, satu mudah ada gesekan. Gesekan itu secara psikologis nanti akan ada depresi. Depresi itu tekanan, kalau berkumpul jadi strain. Strain itu ketegangan. Strain kalau berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop, billahi taufik, cepat mati gitu aja. Maka kenapa orang silaturahmi dipanjangkan umur? Karena dengan silaturahmi maka hormon oksitosin, hormon yang kelengketan di dalam saraf-saraf otak kita itu akan memudar. Maka hati-hati kalau anak buahnya Dokter Rahma ada yang introvert berlebihan, ada punya masalah ngurung di kamar mandi, punya masalah diem di kuburan, WA grup lab, pengajian nggak datang, itu cepat edan, gitu aja. Maka diantaranya dikumpulkan gini, gathering gini, ini Pak Ade, ini bagian dari untuk memudahkan hubungan kita supaya ada kontak batin. Tapi jangan setahun sekali, kalau bisa setahun 3-4 kali, setuju nggak? Dan jangan suasana yang bagus. Nanti pertemuan berikutnya di Bali, berikutnya di Raja Ampat gitu. Setuju? Direktur yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada amanah. Tapi walaupun sekedar gathering sekali saja itu, jangan terus kerja udah malam minggu masih kerja, wong kuli bangunan aja bisa ada liburnya, ini masih praktek aja semuanya. Diajak jalan-jalan, wah praktek itu sesekali ya ada liburnya biar nggak terlalu terkanan, kasihan gitu. Mobilnya banyak, motornya banyak, punya rumah besar kok sampai kurang, ya masya Allah. Halo. Kenapa? Karena ini. Yang berikutnya nanti pasti tidak ada sinergi yang baik. Orang itu kalau kerjanya tidak dengan hati, produktivitas rendah. Karena produktivitas take home-nya rendah, gaji rendah, tidak akan maju. Maka mudah ada gesekan, maka mudah ada pertengkaran. Maka lihat orang marah. Orang marah itu dimulai dari hati. Maka orang marah, satu mendekat, dua teriak. Deket kok teriak, deket tapi teriak. Dekat tapi bentak, karena yang dijauhkan hatinya, dan pasti bahasanya kasar. Ketiga, hilang akal sehatnya. Keempat, mohon maaf, pasti bahasa akal karena itu dorongan dari setan. Maka la takdob walakal jannah, kata Nabi, surga itu akan ditempati orang yang hatinya halus, lembut, dan tidak ada kemarahan satu dengan yang lain. Maka kalau Anda kerja tidak dengan hati, mudah marah. Maka lihat orang marah. Orang marah itu deket tapi teriak. Deket kok teriak, goblok lu, bego lu, buset lu. Deket kok teriak, mbok pelan, goblok, bego, buset, nggak ada. Apalagi Jawa Timur sana enak, kalau Jawa Barat kurang enak Jawa Timur buancuk gitu. Nggak ada orang marah kok danjo, enggak. Maka kalau sudah begitu nanti mudah, bahkan nanti pengaruhnya apa? Bukan hanya produktivitas, sinergia, teamworknya rendah. Nanti kapan-kapan kita ada semi outbound, Pak. Semi outbound itu bukan hanya pramuka bayar mahal, enggak, tapi antara inverse-nya tadi saya ngasih, kemudian outbound-nya main-main bagaimana membangun kebersamaan, itu nanti di outbound-nya bagaimana membangun kebersamaan satu dengan yang lain itu. Tapi enggak di sini, dibawa ke mana puncak, bawa ke gitu. Jadi supaya ada suasana. Setuju enggak? Pak Adi, ini tolong jadi catatan Pak Adi supaya ada ini, supaya awal tahun itu fresh gitu. Tapi harus dengan saya biar ada kelanjutan ininya. Jadi yang ada in-house-nya dengan outdoor-nya itu nanti sama. Bagaimana bangun teamwork. Karena problem masalah kita ini teamwork. Bahkan di kementerian, di mana-mana ini teamwork-nya belum terbangun sampai hari ini. Halo. Maka nanti mudah orang jadi bermutu, bermuka tua. Ada usianya milenial tapi wajahnya kolonial. Di perawat saja ada, dia aktif kerja tapi wajahnya wajah pensiunan. Ada di sini, ada beberapa. Ini ada masih muda tapi wajahnya wajah melebihi Pak Ade. Mohon maaf, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti saya tunjukkan wajah-wajah yang bermutu, bermuka tua, boros. Halo. Niat tidak cukup. Suami kepada istri, niatilah untuk ibadah, maka suami gaji istri jangan tergantung layanan istri, karena niatnya ibadah. Lu biasanya 10 juta, ini 8 juta kurang 2 juta, kemarin masamu nggak enak, ini potong 2 juta. Anda sedang tidak pernikahan, itu Anda di warung. Kalau gitu Anda nikah aja dengan catering. Lu biar 10 juta jadi 9 juta kurang 1 juta,
lihat setrikamu miring potong 1 juta, kalau gitu Anda nikah aja dengan laundry. Demikian juga wanita, ibu-ibu, jangan perhatikan, jangan sekalian melayani suami tergantung gaji. Mulai besok minum pahit, ini kurang gula, kemarin kurang 600, mana yang 600, cucian nggak bersih kurang 800, enak-enak berhubungan suami istri, stop gimana, yang 700 mana, nanti dilanjut nggak boleh. Karena hubungan Anda adalah hubungan ibadah, karena nanti hubungan ibadah itu nanti ada ikatannya bukan ikatan transaksional. Sebagaimana Anda punya anak sendiri, itu sangat beda dengan anak orang lain. Gini, diperhatikan. Kalau bisa hubungan kalian ini semuanya, ini karena dengan hati. Saya dengan ini perawat-perawat ini juga seneng, karena juga bening-bening, yang bening. Karena dokter mah lain kali kalau bisa juga ini jangan terlalu tinggi, kedua jamaah agak maju supaya saya agak enak, dan yang ketiga kalau bisa yang depan-depan tuh yang bening-bening. Jadi yang pensiunan tuh di belakang sana supaya saya agak fresh gitu loh di sini. Jam-jam gini di sugi pensiunan ini pengen segera pulang ya Pak Malia. Halo. Saya dengan ibu-ibu juga senang, tapi kalau ibu-ibu sakit saya suruh nyumbang maksimal 1 juta, enggak sampai 500, paling 100.000. Tapi kalau istri saya yang sakit, mau 5 juta, 5 miliar pun saya usahakan, karena saya ada hubungan ibadah yang kaitannya dengan nanti mau wadah tadi. Bapak Ibu lihat anak kecil di jalan, mohon maaf, ngasih, kasihan, tapi paling banter berapa? 100.000 jarang, berapa? 5.000, ya 2.000-an, sering 2.000, 5.000. Tapi kalau anak sendiri yang sakit, mau 5 miliar, 5 juta pun dibayar, karena Anda sudah ada ikatan. Nah, kaitan hati tidak harus sebagaimana anak, tetapi humanisme itu dibangun ketika kerja dengan hati. Maka nanti kalau nolong orang, tolong perhatikan para dokter perawat, jangan dilihat suku, ras, agama, dan kecantikan. Pasiennya ganteng, pasiennya cantik, pingsan, bantuan pernapasan, masalah. Tapi sudah tua, pakai sedotan aja di ini. Demikian Pak Polisi, adalah Kalantas, tolong saja, nggak usah syukur. Aduh tolong ntar kamu Jawa, Sunda, Dayak, Jawa Tengah apa Jawa Barat, Jawa Barat Islam apa Kristen apa Hindu apa Buddha, Islam NU Muhammadiyah, NU PKB, P3 apa Demokrat AHY apa Muldoko lebarannya Selasa Parabu sudah mudar, perlu ditolong. Ini antaranya bagaimana membangun hubungan hati itu ada. Sehingga nanti satu, niat Anda untuk ibadah bahwa surga saya karena membuat pelayanan yang baik. 2, halo, masih fokus? Jadi kelelawar tidurnya waktu, jadi jerapah makannya, jadi jidatnya mana jidatnya? Nah, jidat di sini, masya Allah, masih edan mana? Ini tadi dagu di sini, jidat di sini, aduh cantik kok on, masya Allah. Ini ada beberapa orang yang direkomendasikan supaya mutasi atau pensiun dini aja. Ini bikin, tolong Dokter Rahman. Nanti sudah tak tidak sejak tadi. Ada 11 di sini, ada 12 di sana. Ya, halo, fokus. Ya. Saya sekalian, yang kedua, niat tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan cara kerja. Karena kalau niatnya benar, caranya salah, nanti jadi Robin Hood. Robin itu bagus nolong orang miskin, tapi caranya ngambil milik orang kaya. Mengambil orang lain karena apa? Niatnya baik, harus dengan cara yang baik. Ini kasihan perawat kok mau handphone kok opo, malah nanya. Makanya saya kalau sudah lihat di Opo itu ingat orang Jawa Barat yang paling tidak kompak di seluruh suku di Indonesia ini. Yang paling nggak kompaknya sukunya Pak. Mohon maaf. Di Jawa Opo, bahasa apa, bahasa Betawi Ape, sampai di Sumatera Apo, sampai di Cina masih Opo. Begitu sampai di Tasikmalaya naon apa Ape Apo jadi naon. Naon tuh lampu ini loh. Neon tuh kucing tuh Pus, meong tuh di taman mini itu meong Mas, itu panjang. Sudah. Halo, es teh. Saya pikir jualan es teh. Es tehnya masih banyak, didol ya. Halo,
cara kerjanya harus benar, karena kalau niatnya salah nanti jadi Robin Hood. Perawat nih kasihan, handphonenya elek, saya kasih iPhone 16 tapi saya ambil dari Dokter Rahma, karena satu-satunya yang 16 diantara ini adalah Dokter Rahma, karena belinya di luar negeri ya, di sini belum bisa masuk. Halo, ngasihnya baik Pak Jelek, baik nggak ngasih itu, tapi caranya salah, maka nanti transparansi Anda diperlukan, akuntabilitasnya, responsibilitasnya, amanah Anda itu diperhatikan. Sumalatus alunna yaumaidin, semuanya itu diperdaril, sumayunnabiukum bima kuntum ta'malun. Kalau Anda memakai fasilitas rumah sakit ini, suruh beli ini, belikan sesuai dengan speknya. Kalau nanti ada kebocoran, itu dipertanggungjawabkan. Hati-hati, seorang bisa susah masuk surga hanya karena apa? Selilit. Selilit, oh ya, selilit itu satu sisa makanan di gigi. Oh, bos wong Sunda orang ngerti selilit ya enggak? Selilit itu es teh semuanya ini enggak ya? Sisa makanan di gigi apa namanya? Di sini apa? Apa? Silhil. Apa? Ucapin Pak ini. Silhil. Ada apa? Ada yang bilang cihil, ada yang bilang nyehil. Ya, cilhil. Ada orang habis disuguh makanan enak ini silhil itu, tiba-tiba pulang pakai lidah nggak bisa, ini nggak bisa, akhirnya di pagar tetangga, pagar zaman dulu kan ditali pakai apa itu ya, apa bambu apa gitu, dia lepas, sehingga yang dia lepas itu sehingga pagarnya jadi lepas dan hanya untuk mengambil itu. Tiba-tiba di akhirat orang mau masuk surga ditahan, ternyata ada pagar yang sangat besar menuju surga. Kenapa? Ini dari cilhil tadi, hanya karena apa tadi, cilhil itu ya, cilhil itu. Maka hati-hati, sedikit makanan yang haram berarti Anda memasukkan api neraka dalam tubuhmu, dan orang sesuatu yang haram itu tidak bisa dihapus kecuali disiksa di neraka nanti. Maka hati-hati tentang amanah ini. Maka niat kerja betul, tapi cara kerjanya. Yang ketiga, bidang kerja. Nanti 4 ini tolong saya akan terjemah masing-masing. 1 niat kerja, 2 cara kerja, 3 bidang kerja, 4 hasil kerja. Niat kerja, niati untuk ibadah. 2, cara kerja Anda harus sesuai SOP, akuntabilitasnya, responsibilitasnya, fairnessnya, transparansinya. Kalau hanya KPK, tipikor bisa dihapusi, bisa ditipu. Kalau saya ngambil ya digantung di Monas, orang yang ngomong itu sekarang bebas Pak, padahal terbukti nyatanya setiap lewat Monas saya lihat nggak ada yang digantung. Kalau aja KPK, apalagi hakim, jaksa, bisa ngambil uang 300 triliun, divonis berapa? 6 tahun, yang 300 triliun, yang uangnya disandra sama Dewi. Tapi 6,5 tahun hanya dunia, tapi akhirat gak bisa. Maka cara kerja ini akan menentukan bagaimana Anda bernilai ibadah. Di zaman Nabi ada orang ditugas mengambil zakat, tiba-tiba ambil zakat tapi dikasih sesuatu, tapi gak lapor Nabi, ini zakatku, ini dikasih sekedar bonus 1 gantang kurma gitu, 1 gantang kurma. Tiba-tiba dia pulang ke gantang, itu apa? Itu untukku. Loh kok untukku? Kenapa? Karena tadi bilang ini zakatnya dan ini untuk kamu. Kemudian Nabi tanya, kok kamu dapat itu? Ya karena tadi akadnya begitu. Kan kamu ke situ itu karena saya utus. Kalau itu untukmu, kira-kira kalau kamu di rumah apa orang itu akan datang ke rumahmu? Ya enggak. Lain kali jangan begitu. Kamu gulul. Kamu korupsi. Kamu diutus ke sana itu karena mengatasi rumah sakit. Kalau kamu nggak kerja di rumah sakit, kamu nggak dapat bonus itu. Maka bonus itu harus kamu laporkan pada Pak Ade, pada Bu Rahma. Kemudian sahabat tadi diserahkan pada Rasulullah. Riwayat lain, begitu diserahkan ini oleh Rasulullah dipanggil lagi. Ya sudah, tunggu. Terus yang gantangan tadi oleh Rasulullah ditambahin ini untuk keluargamu. Lain kali jangan begitu.
Karena itu dia, padahal itu komisi jelas-jelas cuma dikasih akadnya untuk dia. Petugas zakat dikasih zakatnya, terus ini sekedar untuk upahmu. Harusnya itu dilaporkan pada pimpinan. Begitu transparansinya para sahabat. Dan di Indonesia sudah nggak berlaku seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, 3 bidang kerja, alhamdulillah, bidang kerja Anda 100% halal. Maka saya mau ngisi di sini. NU dan Muhammadiyah sepakat kerjaan Anda halal. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat, itu jarang, terutama lebaran besok. Karena NU selalu pakai ru'yah, Muhammadiyah pakai hisab. Di Jogja malah ada satu lagi, Jamaah Aulia, itu telepon Tuhan. Ya, jadi di Gunung Kidul sana, Masya Allah, itu kalau mau lebaran telepon Tuhan. Sampai sekarang Jamaah Aulia, itu jamaahnya sampai Tasik. Di Perawat juga ada yang jadi sana. Ya, Masya Allah. Mau lebaran kok tanya telepon Tuhan, Masya Allah, biasa. Jadi kerjaan halal. Tinggal yang keempat yang ingin saya bahas adalah hasil kerja Anda. Pastikan hasil kerja Anda, 1, untuk rahmatan lil alamin. Jangan lupa zakat, infak, sedekah. Kalau pengen bersih betul, nggak usah nunggu nisab, nggak usah nunggu qaul. Lebih aman setiap gaji kita potong zakat. Pak Adi, mohon maaf, sudah ada potong zakat di sini? Sudah ada? Sudah, alhamdulillah. Lanjutkan. Biar aman, sehingga siang kita apa? Karena pencuri yang paling kejam itu siapa? Orang yang dapat pendapatan dari dokternya, dari perawatnya, dari kepala rumah sakitnya, tapi 2,5%-nya nggak dikasihkan kepada. Maka orang seperti ini, kata Nabi, itu pencuri yang paling kejam, kata tafsir Al-Manat, karena mencuri miliknya orang miskin. Kurang ajar. Ngambil kok miliknya orang miskin 2,5. Kalau ngambil miliknya Pak Adi masih lumayan lah itu. Tapi ya jangan, tapi ya sedikit nggak, jangan dilakukan. Kenapa? Karena asetnya masih banyak. Tapi kurang ajar kalau ngambil milik orang. Maka ini, yang berikutnya, bahagiakan keluarga Anda. Karena gaji berapa miliar, paris hebat apapun, kalau keluarga Anda berantakan, tidak ada artinya. Halo, jadikan rumah Anda adalah rumah yang surgawi. Lebih baik di sini rumah segala nikmat dan anugerah yang semuanya ada di mana? Di rumah kita. Rumahmu masing-masing, jangan di rumahnya. Ulang sekali lagi. Lebih baik rumah segala nikmat yang kuasa semuanya ada di sini. Ada di mana? Rumah kita. Pak. Menyenangkan orang itu berpahala. Saya jauh-jauh, saya bela-belain untuk, tadinya saya pengen harus pulang ini karena saya besok pagi sudah berangkat umroh, mohon maaf, ini udah saya bela-belain, walaupun nggak hafal, mau ikut mangap-mangap aja itu lah, untuk menyenangkan saya. Sekali lagi ayo semuanya, lebih baik rumah segala nikmat kuasa semuanya ada di mana? Masya Allah, suaranya juga bagus gitu, lebih bagus daripada Limbat. Serius, saya sering make up bareng Limbat tuh, Pak kabar mah Limbat, wah gitu, ini bagus gitu, Masya Allah. Kedua, supaya Bapak Ibu bikin komitmen sendiri. Yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Anda sedang berdakwah, membuat komitmen, ketetapan bahwa nanti ujung-ujungnya mau kerja, mau apa, semuanya untuk membahagiakan keluarga. Karir sebeta apapun, gaji berapa miliar, kalau keluarganya berantakan, kacau, udah hilang, maka nanti bahagiakan keluarga Anda. Ini tema berikutnya Pak, untuk membangun ketahanan rumah tangga. Berikutnya tentang parenting. Karena nanti jangan sampai kerja sini sukses, tapi anaknya jadi enggak terlalu. Ini nanti PR kedua, ini kontraknya enggak sampai sana. Ini baru pertama ini. Jadi mohon maaf, ini sampai di situ. Maka kerja yang unggul,
sudah dapat share belum? Belum. Nah, sekarang dibacakan kerja unggul ini harus ada 8. Pastikan 8 kerja unggul ada di sini. Dibaca. Orang bekerja unggul itu pertama kerja adalah rahmat. Anda sadari dulu kerja. Ayo dibaca. Ayo dibaca, kamu makan gaji buta kamu. Di MC kok. Pertama, 8 ini perhatikan. Kerja adalah rahmat. Ya, maka aku bekerja tulus penuh syukur. Ya, syukuri. Karena Anda bisa kerja ini sebuah rahmat yang luar biasa. Nanti lain kali saya sebut rahmat itu ada 3. Ada rahmat umum, ada rahmat khusus, ada rahmat terselubung. Dan Anda dapat rahmat bisa kerja di sini karena nggak percaya, tolong Pak Ade, boleh separuh dari ini keluarkan. Kasih waktu saya seminggu, yang datang 10 kali lipat, 100 kali lipat. Sekarang kalau ada job fair Pak, Bu, itu ya Allah, lowongan berapa, tapi yang daftar ribuan, apalagi buka online. Dan yang datang mungkin lebih baik daripada perawat, dokter yang ada sekarang ini. Maka Anda syukuri, Allah telah pilih kita, maka syukuri. Syukuri. Kenapa itu? Anda apapun yang ada, Anda syukuri. Oh, tapi mobilnya hanya Alphard, Alphard pun disyukuri. Ada lagunya. Syukuri Alphard yang ada, hidup ada, anugerah kita jalani, yang benar ya, melakukan yang terbaik ya, karena itu cara syukur. Maka lakukan yang terbaik. Wis, saya nggak usah nasihati, Anda sudah ngomong sendiri, jangan nanti nyanyikan, tapi dilaksanakan. Lakukan yang terbaik, jangan kemana-mana, saya akan kembali. Teh, ya. Masih banyak, didol, ya. 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 Ya, sudah. Ini yang ngelak aku, yang haus saya, yang dikasih dokter Rama, ini aneh ya. 2, ayo saya sebutkan, ayo 2 ya. 2, kerja adalah amanah, aku bekerja benar penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu ada 4 nanti. 1 secara pribadi, 2 secara keluarga, 3 secara sosial. NKRI ini 4 utamanya tanggung jawab di akhirat. Bapak Ibu semuanya tahu hakim yang memutus perkara timah, namanya Eko Haryanto. Seluruh anak-anaknya sekarang mogok kuliah tidak jadi, hanya karena apa? Karena dia malu, karena dihabisi oleh netizen. Yang satu S1, yang satu S2 enggak dilanjutkan, karena ternyata dikorek. Sekarang netizen itu maha segalanya, luar biasa. Kenapa? Karena ternyata setiap dia datang, perasaan dia, semua orang tahu bahwa yang mutus itu adalah bapak saya dan anaknya kena. Itu secara keluarga, apalagi nanti di akhirat. Maka kerja adalah amanah. Lihat tanggung jawab Anda. Kasihan pada keluarga Anda kalau Anda melakukan pelanggaran. Fraud, jangan ada fraud di antara kita. Lanjut, yang ketiga. Kerja adalah panggilan, aku bekerja tuntas penuh integritas. Kalau Anda tidak punya integritas, orang itu kalau jujur itu, al-jujur itu dekat dengan kebaikan itu asidku yahdi ilal biri wal al biru yahdi ilal jannah. Jujur itu dekat dengan kebaikannya yang mengantarkan surga, maka dimulai dari jujur. Orang yang tidak jujur, 1 pasti tidak tenang, 2 pasti dihinakan, 3 pasti dia dapat murka dari Allah. Dan orang yang jujur pasti dia tenang, dia dapat ridha Allah, dan dia akan dimuliakan. Jangankan manusia, buktikan omongan saya. Kucing aja kalau dia mencuri makanan dari meja, dia makannya dengan jelalatan. Tapi kalau makan di piring yang biasa dia makannya tenang. Anda keluar sini nggak pakai helm, nggak bawa SIM, ada patung polisi aja yang belok kiri. Apalagi ada Pak Polisi, udah hubungin deh. Atau gini, Anda bawa uang sendiri dengan bawa uang rakyat korupsi, pasti ngilang sampai hari ini nggak ketemu. Karena dilindungi katanya oleh sekjen, macam-macam. Ya, semua jadi tersangka. Halo? Atau gini aja, susah-susah dari paling bawah. Bapak bawa istri sendiri dengan bawa istri orang, lebih tenang mana?
Atau selama ini gimana? Mohon maaf, Pak, waktu Mas, waktu bawa istri orang, waktu kemarin tuh, kemarin itu ada. Tolong ada testimoni yang ini. Orang yang melanggar pasti tidak tenang, maka pastikan Anda integritas supaya rezeki Anda berkah. Berikutnya. 4, kerja adalah aktualisasi, aku bekerja keras penuh semangat. Iya. Maka Anda butuh semangat. Untuk mensemangati itu Anda harus tahu 3, ahamiyah, azimah, dan fadilah. Pentingnya orang kerja, mulianya punya kerjaan yang halal, dan apa keuntungannya dengan mencari rezeki yang halal ini. Yang kelima, 6. Ya. Kerja adalah ibadah, aku bekerja serius penuh kecintaan. Ya, karena ini ibadah harus dilakukan dengan rasa cinta. Sebagaimana subuhan, orang sholat subuh itu karena ibadah, karena kalau enggak nanti siksaan pagi-pagi suruh. Tapi nanti kalau udah jadi kecintaan, jadi pelepas beban. Anda kalau bangunnya kesiangan, subuhnya jadi nggak nyaman. Mau tidur kok belum tidur, belum isak, rasanya nggak nyaman. Maka jadi kecintaan, bahkan jadi kebutuhan. Itu pastikan. Berikutnya, kerja adalah seni. Seni. Aku bekerja cerdas penuh kreativitas. Maka perlu kreativitas. Kalau perlu Anda bosen, kadang-kadang meja semuanya dikasih bunga, kadang-kadang digeser sana, kadang sini. Kenapa? Karena Anda harus menciptakan satu kenyamanan di dalam tempat kerja. Karena apa? Ini bagian dari surgaku adalah ada pada kantorku, rumah sakitku adalah surgaku. Kalau perlu nanti dibikin tagline, rumah sakitku adalah surgaku, kantorku adalah surgaku, segala macam. Bukan hanya rumahku surgaku. Kalau perlu ini balai kota adalah surgaku, kantorku adalah surgaku. Jadi ini jalan menuju surga semuanya. Lanjut. 7, kerja adalah kehormatan, aku bekerja tekun penuh keunggulan. Ya. Karena nanti orang dihormati karena keunggulan. Ingat Pak, di rumah sakit itu celaan itu lebih viral daripada pujian. Anda sekali bentak pasien, cuman sekali, dari sekian ribu itu 1000 kali hanya sekali bentak, maka yang viral yang bentakan itu. Tapi Anda sekali melayani pasien, itu viralnya hanya 10, tapi kalau ini bisa 50, itu teori marketing. Orang makan enak itu paling banter 10 orang yang tahu, tapi kalau nggak enak itu 50 orang tahu. Jangan kerja soalnya baksonya kayak wah kencing kuda, berarti pernah makan kencing kuda, itu masalah luar biasa. Itu sekali nggak enak langsung diviralkan begitu rupa. Terakhir, 8, kerja adalah pelayanan, ya. aku bekerja sempurna sepenuh hati. Ya. Karena Anda melayani orang yang terhormat, bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Orang mulia itu bukan orang yang dimuliakan, tapi orang bisa memuliakan orang lain. Maka pasien dengan dokter, mohon maaf, pahalanya banyak mana? Pasien dengan dokter, susah banget. Waalaikumsalam, siap. Pasien dengan yang merawat lebih banyak pahala perawatnya karena dia yang melayani. Maka pastikan sekali lagi ini jadi ladang surgawi. Dari awal sampai akhir dibaca 8 etos kerja kita yang harus dibangun untuk memajukan. Ya. 1, kerja adalah rahmat. Ya, ini Anda harus hafal. Kerja adalah rahmah, bukan mahbub tapi rahmah. Ya, ini direktur Anda. Kerja adalah rahmah. Ya. Maka disyukuri, ya, disyukuri. Pak Mahbub syukuri. Ya. Mohon maaf, Pak Rahmat, Pak Mahbub itu dulu anugerah apa musibah? Misalnya, cuma ditinggal ngetril terus kan nggak masalah, luar biasa. Di mana-mana itu harusnya workshop, suaminya work, istrinya shop. Ini suami istri suruh workshop enak sekali. Kamu enak jadi istri, nggak usah biayai, udah punya biaya sendiri, enak sekali. Mana anugerah disyukuri. Maka satu pesan saya, orang sebaik Rahma ini jangan pernah dikubur sebelum mati, ya. Ini orang baik dia, ya. Kerja adalah rahmat. 1, 2, kerja adalah amanah. Ya, maka Anda harus punya pertanggungjawaban. Terus kerja adalah panggilan. Ya, maka harus panggilan, maka kehormatan Anda jaga, Anda harus betul-betul jaga integritas. Terus kerja adalah aktualisasi. Ya, terus kerja adalah ibadah. Kerja adalah ibadah, maka nanti cara kerja Anda harus betul, pertanggungjawabannya harus baik. Berikutnya, kerja adalah seni. Ya, kerja seni, maka ciptakan suasana kerja yang nyaman. Ya. Kerja adalah kehormatan. Ya. Kerja adalah pelayanan. Ya. Karena kerja adalah pelayanan, pastikan rumah sakit ini menjadi jalan surgawi bagi kita semua. Mudah-mudahan
Allah jaga niat baik kita, komitmen kita baik kita. Sudah 1 jam lebih saya sudah bicara ini, kalau di TV udah tangan 4 kali ini, masalah. Nanti sampai ketemu Ramadan saya full di Indosiar, sahur sudah 15 tahun saya nggak pernah sahur di rumah. 15 tahun sahur saya di studio Indosiar. Maka saya kasih tahu rasanya kenapa saya selalu duduknya dengan Mama Dede, karena yang bawa lauk banyak itu Mama Dede. Karena sahurnya itu saya kasih tahu, aksi Akademi Indosiar itu, Akademi Sahur itu pakai meja, Bu. Mejanya ada lacinya. Laci itu untuk ngasih makanan-makanan, karena kita sahurnya pas iklan. Iklan itu paling banter hanya 3 menit. Maka begitu iklan langsung keluarkan makan. Iklannya selesai masukkan lagi. Jadi kita itu banyak. Lah yang paling banyak lauknya pasti Mama Dede. Jadi saya nggak ada keluarga semua di Jogja, ya sudah saya alhamdulillah dari pete, jengkol, segala macam, rendang itu sering itu lagi anak sahur, mana rendang Bu? Di sini mah udah ambil semuanya. Makanya Suki, Solme itu udah jauh sana, pasti nggak bawa apa-apa, yang penting semuanya. Jelang buka saya di Trans 7, pagi saya komen di CNN untuk berita itu, kemudian juga di iNews, nggak usah dihitung, itu rezeki saya, malah ngitung rezeki saya mana. Saya rasa itu saja Bapak Ibu semuanya, pastikan bahwa betul-betul jadikan tempat ini tempat untuk pengabdian kita kepada Allah, lahan ibadah kita menjadi jalan surgawi bagi kita semuanya. Mungkin ada dialog, Ibu, Bapak ada pertanyaan, mungkin tidak ada, sini ada mungkin tidak ada. Boleh, ingin ada pertanyaan? Tanyakan? Ada, tidak ada, baik. Sini ada nggak? Tidak ada. Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya tawarkan nggak ada pertanyaan, tidak ada semuanya. Baik, saya rasa itu saja, kurang lebih mohon maaf. Kalau mau tanya-tanya tentang kebijakan boleh ya, tapi yang jawab Pak Wali, bukan saya ya. Ya, dulu Pak Wali, Jepang itu begitu maju sampai sekarang, saya baru pulang dari Jepang Pak kemarin itu. Di Jepang itu cari satu sampah saja susahnya luar biasa. Cari sampah, jangan cari sampah, cari tong sampah aja enggak, sulitnya luar biasa karena enggak ada orang buang sampah. Sak bungkus permen aja enggak ada dibuang, pasti disaku dulu nanti dibuangnya di rumah di sana. Maka tong sampah aja sulit. Dan saya sudah berapa kali bicara tentang bunuh diri di sana, karena apa? Bunuh diri Jepang itu tinggi sampai 30.000 setahun. Ini nanti kapan-kapan kita bicara tentang mental health ini. Mental health ini karena apa? Orang sudah spesialis penyakit dalam saja itu bisa bunuh diri. Itu anak buahnya, itu juniornya Dr. Ahmad. Spesialis penyakit dalam di Semarang itu bunuh diri karena bullying. Jadi Jepang itu semakin berkurang, mohon maaf itu, maka 100 tahun lagi kemungkinan Tokyo nggak ada penghuninya, maka orang Tasik pindah aja sana. Nah, ini pindah aja sana, jauh lebih bagus Tokyo daripada Tasik, masalah bersih. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. Nah, jadi Jepang maju pertama dulu ketika Naza Kaisar Hirohito itu yang ditanya berapa jumlah dokter. Maka kalau ingin maju di Tasik ini, kesehatan tolong diutamakan. Maka kalau ada kenaikan gaji, yang pertama para perawat-perawat, para dokter-dokter ini. Iya, serius. Ini karena saya ngisi di rumah sakit Pak, jadi ini mana. Yang kedua, berapa jumlah guru? Maka pendidikan. Maka kalau pengen maju lagi, perhatikan. Guru-guru, dosen gitu itu. Yang ketiga, berapa jumlah ketua adat yang kaitan dengan hukum. Maka pastikan 3 ini bisa leading nanti. 1, majukan kesehatannya. Perhatikan mau undangan-undangan rumah sakit segala macam, tolong perhatikan Pak. Ini itu. 2, pendidikan. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Demikian juga Clinton di Arkansas bisa mengantarkan dari wali kota bisa jadi presiden. Penegakan pertama adalah pendidikan, bagaimana beasiswa segala macam, peningkatan pendidikan teknologi. Yang kedua adalah kesehatan. Hukum enggak, karena cukup mapan di Arkansas. Maka Tasik ini jadi hal, maka perhatikan rumah sakit ini, insya Allah ini jadi poin penting untuk Pak Wali memberkati. Dan alhamdulillah belum dilantik aja rumah sakit yang didatangi untuk acara besar hanya di rumah sakit Siti. Masya Allah, rumah sakit lain tidak didatangi dalam seperti ini. Tepuk tangan untuk Pak Wali. Ya. Walaupun telat, nggak apa-apa ya. Tapi lumayan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Ustaz Wijayanto yang sudah memberikan
ceramahnya yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua ya. Pak Ustadz, kalau Pak Wali Kota yang nanya boleh nggak? Ya silakan. Pak Wali itu bukan nanya, itu ngetes. Oh. Pak Biman, ada yang kita tanyakan? Silahkan terkait materi yang dibahas nih. Ya, ini tadi menarik Pak Ustadz beberapa hal terkait 3H ya, 3H itu mengenai head, kemudian juga heart dan hand di sana. Nah, ini memang mengarahnya yang utama adalah mental. Karena saya lihat memang apalagi generasi sekarang nih Pak Ustadz, gitu, baik itu di pekerjaan maupun generasi penerus kita nantinya, nah, mental health ini, kesehatan mental ini jadi yang utama. Boleh kisi-kisi mungkin untuk di sini dan juga untuk Kota Tasikmalaya itu terkait mental dan juga tadi nyambungnya ke budaya untuk bersih seperti Jepang. Walaupun sebetulnya ada sisi yang rapuh di Jepang itu kaitannya dengan bunuh diri. Saya cerita Jepang sedikit aja. Jepang itu bunuh diri 4 trigger utama. Pertama karena bosan hidup. Karena sudah 90 tahun, 100 tahun dan sudah enggak punya teman. WA group tinggal 2. WA kok 2 berarti japri gitu ya. Dan modelnya sekarang pakai medsos berjamaah. Jadi kalau mau bunuh diri itu dia ajak-ajak 4-5 orang nanti ke arah Gunung Fuji, itu ada halaman seluas sebesar 2 kali rumah sakit ini, nanti untuk buang mobil sekaligus bunuh diri. Bunuh diri hanya pakai gini Pak, nanti mobil, nanti 4-5 orang janjian terus di bareng-bareng sambil buang, karena mobil di sana maksimal usia 15 tahun, di Tokyo hanya 10 tahun, 15 tahun lebih sudah nggak boleh di jalan raya, maka sekaligus dibuang, nanti beli, dan seluruh klinik, seluruh rumah sakit di Jepang itu ada klinik eutanasia, jadi kalau mau bunuh diri itu ada kliniknya. Sini nggak usah buka Pak, nggak usah. Ini nanti terlalu banyak pasiennya. Ya, ini. Jadi orang mau suntik bunuh diri itu legal, karena pernah dilarang, diprotes, karena itu hak asasi manusia. Nanti disemprotkan di mobil, mobilnya ditutup rapat, itu tiap rapat nanti semprot mati bareng. Dan itu dilakukan paling banyak hari Senin. Hari Senin itu hari bunuh diri nasional. Jadi hari Senin. Itu Senin itu, wah pokoknya Senin di Jepang itu ambulan udah di mana-mana dan di seluruh kota. Yang kedua, karena stres kerja. Hidup itu untuk kerja, hidup untuk kerja bukan kalau kita kerja untuk hidup untuk kerja. Jadi memang makanya banyak masalah kalau pekerja kita di sana, karena di sana nggak punya waktu, namanya kerja ya kerja. Strict sekali. Yang ketiga karena asmara. Bahkan saya dengan istri saya yang Agustus itu baru saja evakuasi karena suami istri, suaminya dipindah kota ya, suaminya Pak istrinya yang dipindah itu, dipindah kota. Jadi tadinya satu kota, yang satu di sama Tasik, tapi suaminya dipindah ke Ciamis gitu, istrinya bunuh diri. Yang keempat yang paling parah sekarang bullying. Bullying itu Masya Allah Pak, karena ini nular di Indonesia. Bunuh diri itu kalau Indonesia bukan karena bosan hidup, karena pinjol. Ya, itu satu dari apartemen. Terus satu lagi di Muara Bungo, Pak, di Jambi itu banyak bunuh diri karena bosan sakit. Jadi sakit di obat alternatif nggak bisa, obat ini biasa nggak, mending bunuh diri. Bunuh dirinya tidak langsung gantung diri, tapi nggak mau berobat itu sudah bunuh diri juga. Artinya dibiarkan biar mati aja daripada ini semuanya. Itu banyak seperti itu. Orang Jepang itu nggak siap untuk berbeda. Anda lihat di SD, SMP, SMA itu mohon maaf seragam itu sama persis. Bahkan ada yang bunuh diri, diceritain ada orang habis bunuh diri, anak SMP karena suami istri, suaminya itu nikah lagi dengan orang Jepang kelahiran Inggris. Anaknya punya seragam, roknya ini dikasih bordir kecil, nama biar beda. Habis olahraga dicari nggak ketemu, ternyata udah dikerek di tiang bendera, pulang langsung bunuh diri. Jadi mereka itu yang paling parah nih mental headnya, karena menurut mereka
inilah pentingnya menjaga keimanan. Maka alhamdulillah pendidikan agama itu tolong kurikulum. Maka jawaban singkatnya, ini take time by process, tidak bisa instan. Sekali ceramah, sekali nggak bisa. Dimulai dari semua sistem di pendidikan. Alhamdulillah ini dikembalikan. Karena kurikulum yang kemarin nggak mengenal karakter. Yang penting kurikulum merdeka, yang penting pinter. Hari ini alhamdulillah Pak Abdul Mukti, karena berteman baik saya, yang pertama kali dirubah adalah mulai ada pendidikan agama, bahkan bentar lagi ada PMP, pendidikan moral, akhlak. Karena kalau hanya pinter nggak usah ini, sekarang pakai ChatGPT, pakai googling aja lebih pinter. Sekarang mau cari obat lebih hafal Google daripada dokter Mahbub. Ya, ya. Obat ini saat ini sudah tahu. Nah, jadi mohon maaf, untung orang Tasik nggak banyak googling, jadi masih laris kemarin antrian pasiennya. Tapi dokter anak, tapi yang banyak periksa ibunya, masalah ini. Anaknya udah keluar kok ibunya di dalam terus tuh ngapa itu masalah. Tolong dicatat baik-baik, karena saya memantau langsung itu masalah. Yang ngantri kok masya Allah luar biasa. Aduh. Nah, maka tolong pendidikan itu. Nah, hal-hal kecil itu menjadi penting. Misalnya ya, mental health itu dari doa misalnya. Kenapa Nabi? Karena doa itu akan memproteksi semua hal yang kaitan dengan penyakit jiwa. Karena gini, Pak, jangan lupakan doa. Apalagi ini rumah sakit Islam. Sama-sama suntik itu baca bismillah. Karena doa itu satu akan menghidupkan nurani. Sebenarnya saya bahas di poin-poin berikutnya, tapi sengaja nggak sampai situ, itu strategi marketing biar nanti Pak Ade pasti ngundang saya lagi. Kalau semua saya saya terangkan nanti ilmu saya habis, nanti Pak Wali kapan ngundang saya lagi? Itu, iya salah itu. Tapi wali kota yang dulu beberapa kali ngundang. Wali kota yang akan datang saya nggak ngerti. Ya, zaman wali kota dulu beberapa kali ngundang di lapangan dulu di lapangan itu. Toh yang membayarin Bu Dr. Rahma, tenang saja, saya tahu persen. Nanti tinggal ngundang, nanti telepon Dr. Mahbub nanti biar yang biaya. Ya, Bapak itu setuju? Setuju ya. Halo. Jadi doa itu kelihatannya doa, tapi memandu amal. Karena survei membuktikan orang berbuat jahat nggak pernah berdoa. Copet itu nggak pernah berdoa sebelum nyopet. Sederhana loh copet. Nggak ada copet bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun, nggak pernah. Orang mau memperkosa, ya Allah berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti ya Allah. Orang mau berbuat jahat, baik di sebelum perbuatan kita mulai ala hadiniyah al-fatihah, nggak mungkin. Jadi ternyata hal kecil tetapi itu bagian dari kecil. Karena doa itu untuk menghidupkan nurani, nur aini. Nur itu cahaya, aini itu mata, nurani. Jangan pakai bahasa Jawa Pak, kalau bahasa Jawa jadi kacau. Nuroni, nuroni itu niduri, tahu kalau Bapak apa orang Jawa tahu malah niduri banyak orang. Nuroni ya, ini dari kata turu. Sekalian, halo, ya. Jadi itu sistemik sinergi. Jadi tidak bisa mental health ini hanya satu ceramah, satu training saja tidak, tetapi mulai dari unsur pendidikannya, dari semua sektornya. Nah itu nanti termasuk alhamdulillah mudah-mudahan tetap dilestarikan. Misalnya lampu merah ada murotal Qur'annya. Dulu ada, sekarang masih ada enggak? Masih. Termasuk kalau perlu papan-papan ada Asmaul Husnanya sekarang. Berpengaruh. Rumah Anda kok masuk rumah kok ada kaligrafinya, berbeda. Orang itu punya asas keterpengaruhan. Satu orang aja pengaruhnya banyak sekali, nggak tahu mana dagu, mana jidat, tadi masa luar biasa. Karena orang punya asas. Nah itu buat satu ini. Nanti ada 5 Pak untuk mempengaruhi mental health ini. 1 bi'ah, suasana. Kedua bitonah, jadi environment atau ekosistem. Karena orang sehebat apapun pegawai wali kota, orangnya hebat, tapi kalau sendirian berat. Tapi kalau ada tim ini, mau jujur sendirian kayak Pak Yusril. Pak Yusril jadi Menteri HAM waktu dulu, saya ikut bantu bagaimana LP ini mau dibikin pesantren. Tapi yang mau hanya beberapa kalapas, yang lain nggak mau ngerjakan, ngapain, sudah nggak ada dananya. Akhirnya diberi contoh hanya di Balikpapan, maka banyak orang lapas Balikpapan yang hafal Quran waktu itu. Tapi hanya di sana, yang lain sudah lebih parah itu semuanya. Karena sendirian, maka diperlukan teman dekat.
perang tergantung teman dekat. Yang ketiga perlu ilmu, makanya harus ada upgrade. Ilmu jangan tablik akbar aja setahun sekali, itu pun sisa waktu karena habis jagong di tempat lain. Nah, itu kurang ya. Nanti ngundang sendiri ya gitu. Jangan numpang di rumah sakit, pemkot sendiri yang undang ya gitu. Yang keempat perlu ada figur-figur, ulama-ulama, tokoh-tokoh, jadi key personnya harus ada. Yang kelima perlunya aspek ibadah, ya tentu wali kota harus ada musolanya, ada masjidnya, ada itu semuanya. Di sini pun juga harus ada suara adzan segala macam, itu punya benar. Kurang lebihnya itu saja. Ini kok jadi ini biasanya kalau ngisi training gini saya dibayar mahal kok. Ini kontrak sendiri itu. Ini kontraknya nggak sampai sana. Pak Wali kok. Dah, saya rasa itu aja. Ada lagi? Nggak ada. Udah habis kok. Jangan dipakai. Ini ada apa dari para nakes? Yang daftar, yang jawab Pak Wali ini. Ya, sama Dokter Rahman nanti. Aduh. Ini terkait kerja dengan ibadah gitu kan. Ada momen di mana kan perawat menghadapi pasien yang memang tidak sabar, itu kan bisa mengurangi yang namanya ibadah. Kemudian juga tiba-tiba misalnya dananya belum mengucur deras, itu kan jadi hal yang mengusik kerja performa kerja mereka. Ini untuk menyikapi hal itu seperti apa nih? Bawa handphone nggak? Ada. Browsing dulu. An-Nahl ayat 125. Sikap Anda harus seperti itu. Ya. An-Nahl ayat 125, browsing, dibaca terjemahnya aja, Arabnya masih punya paket datang. Kalau enggak tethering sama tempat saya ya. Lain kali kalau jadi host itu An-Nahl ayat 125. Sikap kita terhadap orang itu ya. Terjemahnya aja, malah Pak Wali jangan dong, dipinjemin aja. Kena Wali tamu undangan malah kamu suruh-suruh. Jadi Pak. Ya, ini berkaitan dengan surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita itu bertindak kepada siapapun dengan cara hikmah. Yuk, ulang. Betul. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Satu, setiap orang itu menghadapi orang lain harus dengan cara hikmah. Hikmah itu tahu rahasia sesuatu. Suami kepada istri, istri pada suami, negur itu dengan cara hikmah. Jangan sampai negur suami, karena negur suami lebih sulit daripada negur istri. Negur wali kota lebih sulit daripada negur anak buahnya. Negur ustadz lebih sulit daripada muridnya. Karena biasa negur kiai lebih sulit daripada negur santrinya. Karena sudah biasa di atas. Makanya kalau tempat saya biasanya baca hadis, baca Quran, Riyadhus Shalihin gantian. Sering istri saya suruh baca, anak baca, sehingga saya dinasihati oleh yang nasihati hadis, tapi dari mulut anak saya. Halo, jangan negur suami, Bapak tahu Fir'aun? Ya tahu, persis Bapak itu kayak Fir'aun deh. Ya itu namanya Anda tidak bijak. Tapi Mama tahu kambing, nah, kambing itu udah bau, sudah nggak mau dengar. Nah, itu Mama itu ya kayak kambing, persis kambing. Berarti Anda tidak hikmah. Hikmah itu tanda rasa itu. Ini baik, tapi akan lebih baik begini. Apalagi pada pasien. Walaupun itu gawat segawat apapun, ada bijak. Masa dokter, pengalaman saya yang gini ini 4 hari sudah, billahi taufik wal hidayah ini Pak. Pengalaman loh ya ini. Ibu kalau emang nggak mau gitu ya, kemarin pasien yang kemarin 4 hari mati nih. Nah, jangan. Ibu tetap berharap semuanya dari Allah. Nah, itu namanya hikmah. Nah, terus wah, ini dengan pelajaran yang balik lagi nih Pak. Dengan pelajaran yang itu tafsirnya, terjemahnya aja. Ya, terjemahnya aja. Iya. Wah, ini loncat Pak. Enggak biasa pakai handphone bagus. Ini culture leak Pak. Ini ketertinggalan budaya. Enggak biasa pakai handphone yang mahal itu. Ini kalau naik kereta eksekutif itu dilepas sendalnya Pak. Naik gitu, terus sampai di Bandung dicari enggak ketemu gitu. Masya Allah. Ini dikasih toilet duduk, itu jongkok ke atas. Ya, ayo belum selesai ayatnya. Boleh nih Pak, tadi langsung menuju ke yang berikutnya ya. Lain kali main handphone yang mahal. Nah iya betul Pak, langsung ke yang ahlinya diberikan handphonenya ya. Silakan. Ini mewakili tadi pertanyaan dari para ibu-ibu yang sudah ada kok. berikan ini. Ya. Karena ini ada 5 poin Pak, Bu. 1, dengan cara hikmah. 2, dengan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui. Dari sebelumnya. Ulang dari awal. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu
dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Satu, dengan hikmah. Dua, dengan pelajaran yang baik. Terus? Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Tapi kalau dia bisa diajak berpikir, diajak berpikir. Ini nggak bisa ada prosedur ini, ibu harus BPJS, tapi dengan cara yang kalau diajak berpikir. Tapi kalau orang nggak ngerti BPJS, nggak tahu segala macam, ya sudah, pokoknya layani dulu semaksimalnya. Karena orang beda-beda kan, itu semuanya. Terus? Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau sudah dilayani sebaik mungkin kok masih begitu, ya sudah. Tugas kita adalah memberi pelayanan baik. Satu ayat lagi. Ini perawat harus tahu. Kalau ada orang tidak baik pada kita, jangan dibalas dengan ketidakbaikan. Oh, dia kasar kok, berarti Anda sama-sama kasar. Kalau Anda kecurian, jangan ganti mencuri. Sering ini pengajian itu, sendalnya bagus hilang, terus pulang bawa sendal lain. Karena ini ketukar, siapa yang bilang ketukar? Anda kecurian, ganti mencuri. Sekarang coba baca surat Fusilat 34 ya. Biar Allah aja yang jawab. Fusilat. Enggak bisa nyari juga, enggak bisa. Gitu kok jadi host. Bapak, itu jam 11 sudah pas, Bapak. Oh ya, kalau atau lebih lagi. Sengaja tadi agak panjangin dikit gitu, Pak. Tadinya mau dihadiahkan, tapi kamu nggak bisa operate, ya sudah nggak jadi. An-Nisa 34. Ya. Silakan boleh dicek. Hasanah pada sayyiat. Ini penting bagi para dokter, para perawat, para pelayan medis. Ini tolong, kalau ada orang berbuat kasar, jangan diganti kasar. Balaslah dengan yang lebih baik. An-Nisa 34. Fusilat. Ya. Sambil dicek silakan Ibu Bapak untuk bisa melihat ayatnya juga. Sepanjang hidup baru pertama kali ini ada host merintah wali kota ini. Sesuai dengan ini Pak, kita ada game-nya Pak. Yo. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Orang baik dengan orang jahat itu beda. Kalau Anda sama-sama jahat berarti sama-sama jahat. Kalau Anda sama-sama berbuat jelek berarti Anda sama-sama orang jelek. Maka ayatnya terus, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Kalau ada orang bentak-bentak Anda, jangan Anda ganti bentak. Loh, dia juga bentak, berarti Anda sama-sama pembentak. Kamu ngambil motor saya juga dicuri orang, nggak boleh. Kalau Anda kecurian, jangan ganti mencuri. Tolaklah dengan yang lebih baik. Sampai-sampai terus, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Sampai dia bisa berteman baik, padahal dia musuh. Hampir seluruh dakwah Rasulullah di awal-awal itu karena metode ini. Orang yang mau membunuh, siapa? Umar bin Khattab. Sudah mau membunuh, malah jadi pembela Rasulullah yang paling hebat. Kalau ada orang bunuh, ada orang pedang, mending Umar yang meninggal daripada Rasulullah. Siapa orang itu? Orang yang niatnya awalnya membunuh, tapi Rasulullah menghadapinya dengan baik, didoakan dengan baik. Ya, itu. Jadi buatlah pelayanan terbaik karena Allah melihat pada bagaimana sikap kita. Perkara dia tidak baik, Allah dah nulis kebaikan kita. Dah, gitu aja. Amin. Udah. Terima kasih banyak lagi buat tepuk tangan yang luar biasa. Hatur nuhun hapunten. Aduh. Enggak mau. Enggak Pak. Yang ini sudah Pak udah op. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang luar biasa Ibu Bapak untuk Profesor Jati sudah memberikan banyak sekali ilmu untuk kita semua. Mohon izin ada sesi foto bersama dulu dengan para tamu kehormatan. Mau di bawah, mau di atas Pak? Kira-kira enaknya nih. Oh di atasnya boleh, silakan. Mohon untuk panitia bisa membantu mengarahkan untuk berfoto bersama, tentunya juga dengan para tamu kehormatan bersama dengan Bapak Ustadz Wijayanto dan juga bersama dengan Wali Kota terpilih Pak Iman untuk bisa mendampingi di sesi foto bersama setelah tadi kita mendengarkan sesi tausiah pengajian akbar dalam rangka milad Rumah Sakit Islam Haji Asyiddin Tasikmalaya di milad yang ke-30 tahun. Semoga semakin paripurna, kemudian juga semakin banyak prestasi, semakin sehat untuk semua para dokter, nakes ya, dan semakin berkah, serta tentunya juga kita bisa bertemu lagi dalam ajang silaturahmi untuk saling mengisi, saling berbagi, dan semoga tentunya juga kita senantiasa berada